Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Legenda Catur Dunia. Video kali ini kita tidak akan mengulas game dari Magnus Carlsen kawan, karena Magnus Carlsen tidak main di babak terakhir di European Team Chess Championship. Magnus Carlsen digantikan pemain yang lain. Artinya event ini juga sudah berakhir kawan, dimenangkan oleh tim Serbia. Menang tiebreaks atas tim Jerman. Di tempat ketiga ada Romania. Jadi untuk mengisi game kali ini kita akan ulas satu game lagi kawan dari Aditya Bagus Arvan yang berlaga di World Youth Chess Championship 2023 di Italia pada game ke-7. Kemarin sudah kita ulas game keempatnya kawan. Sekarang menghadapi seorang kandidat master tuan rumah dengan perbedaan elo rating sekitar 200 poin. Terlihat Aditya Bagus di sini diunggulkan dengan elonya sebesar 2415. Tapi apapun masih bisa terjadi menghadapi seorang pemain yang elonya sedikit, kadang bisa merepotkan kawan. Kuda F3 dipilih Aditya Bagus Arvan, ready opening. Pion D5, pion B3, bermain dengan Nimzo Larsen attack sekarang. Kemudian pion C5, gajah B2, kuda C6, pion G3. Bukan pilihan utama dalam permainan Nimzo Larsen attack kawan, Fiacento semacam ini. Pion E3 merupakan pilihan utama. Nah, gajah ini sering ditempatkan di petak B5 nanti langsung kawan untuk pressure kuda. Yang sering kali juga dalam permainan Nimzo Larsen attack, biasanya putih juga segera memainkan pion C4-nya. Jadi butuh dukungan dari petak terang kawan atau gajah terang. Biasanya kuda F6, gajah langsung dikeluarkan, blokade pimpinan dengan gajah D7. Kalian punya opsi langsung bertukar di sini ataupun rokade terlebih dahulu. Setelah pion E6 baru bertukar ataupun bermain dengan pion D3, pion D4 ataupun langsung mungkin bermain dengan pion A4 kawan. Tapi memilih Fiacento, pion G3. Tentu kawan ini memberikan keleluasan bagi hitam untuk mendapatkan konstruksi pion yang solid di pusat, kuasai petak pusat. Setelah pergerakan menteri ke petak C7 untuk membantu backup pionnya saat maju ke petak E5 ini kawan, setelah gajah G2 tentu hitam kuasai petak pusat dengan 3 pionnya sementara waktu. Sangat solid, tapi apapun masih bisa terjadi di tahap pembukaan kawan. Dan di sini rokade. Baru diomong kawan, hitam mempunyai soliditas center yang kuat dengan 3 pionnya. Dia menambah lagi 1 pion lagi di baris kelimanya, tapi Stockfish tidak menyukainya. Kuda F6, gajah E7 yang terkuat tadi, tapi langsung pion F5, pion C4 atau bermain dengan langkah pion D3, pion E3 ini kawan. Tapi langsung counter pion C4, ditolak tantangannya, maju ke D4, ditantang lagi, maju ke E3. Di sini yang terkuat kuda F6, gajah E7 kawan, rokade di langkah berikutnya. Atau kalian mungkin tertarik untuk mendapatkan ruang, dorong lagi pion, diikuti pion satunya ini kawan. Ya kuda akan ke C3, punya akses ke petak C3 lagi. Kalau dorong pion lagi untuk ganggu kuda, untuk perkuat rantai pion di sini, ya kuda bergerak ke petak D5 kawan. Maksud saya di sini terlebih dahulu kuda ke D5, ancam menteri. Setelah menteri pindah, baru kuda dipindah. Mungkin ke petak G5, ke petak H4. Itulah kekurangan jika putih akan dorong pion. Berikan kesempatan kuda ini manuver sampai outpost petak D5 nanti. Memilih dengan pengembangan gajah D6 yang terkuat tadi saya sebut. Di sini gajah E7, kuda F6 kawan. Dan bersama menterinya dorong pion lagi. Mungkin opsinya nanti melakukan pengorbanan kawan pada area gelap. Kita lihat saja. Dan kuda ke A3 menuju petak B5, ancam menteri garbu gajah kawan, salah satu opsi. Tapi terlebih dahulu buka lajur E, pion E pukul pion D4, pion E ambil balik pion D4, lajur E terbuka kawan. Kalaupun benteng bergeser, tentu ada kuda yang masih bisa blokade nanti. Itulah rencana dari hitam tadi kawan, menggunakan gajah keluar terlebih dahulu dan menggunakan kuda untuk blokade jika ada ancaman skak di lajur E. Tapi langkah cerdas dipilih oleh Aditya Bagus Arvan. Keluarkan kuda ke A3. Coba nanti garbu menteri, garbu gajah. Nah, di sini kuda G berkembang ke E7. Melepaskan petak B5 kawan. Kalau dengan pion A6 ini salah satu opsi juga kawan untuk menghentikan laju kuda. Kuda akan reposisi kawan. Nanti diikuti di sini pion didorong kawan untuk memperlemah pion yang di sini. Dengan kekuatan gajah gelap. 2 kuda akan menyerang pion di sini. Kalau ditangkap oleh kuda ya baku hantam nanti pion ini tetap akan lemah ke depannya. Itulah kuda A3 pilihan dari Aditya Bagus Arvan, langkah cerdas.
Kuda G ke E7, kuda B5, menteri mundur. Nah, kawan, di sini pion B4 masih jadi opsi juga. Tapi Aditya Bagus Arfan pilih caplok gajah D6 skak, ambil balik oleh menteri. Pion D3, hentikan laju pion, dan juga buka diagonal gelap, reposisi gajahnya di langkah berikutnya. Rokade, gajah C1, pion H6, kontrol petak G5-nya. Gajah F4 serang menteri. Nah, di sini menteri bergeser ke F6. Pion H4, hentikan potensi pion G5 kawan. Kuda G6 ancam gajah, backup oleh menteri D2. Kemudian gajah bergerak, berkembang ke petak D7. Untuk perkuat petak E8-nya. Mungkin salah satu bentengnya nanti bergeser ke lajur E untuk persiapan pertarungan di lajur E. Aditya Bagus Arfan bermain dengan pion A3. Untuk dukungan pion B4-nya mungkin atau kontrol petak B4 dari aktivitas kuda. Pion A5, hentikan laju pion B4. Benteng FE1. Nah, di sini kawan, gajah mundur ke E8 yang terkuat menurut Stockfish. Tapi memilih benteng F bergeser ke C8. Mau kemana benteng ini bergeser ke lajur C, kawan? Admin juga tidak paham langkah dari hitam ini. Pion H5 usir kuda, memaksa pertukaran kuda sikat gajah F4 ambil balik oleh menteri, kawan. Kemudian pion A4 menantang pertukaran. Nah, di sini langsung saja terima, kawan. Tapi memilih kudanya ke pusat menantang pertukaran kuda. Ancam gajah. Gajah dipertahankan mundur ke E8. Pertukaran kuda yang terkuat. Ambil balik oleh benteng. Kemudian pion A pukul pion B4 dilanjutkan. Nah, gajah ambil pion B7. Inilah yang mungkin tidak disukai, kawan. Dia tetap untuk blokade diagonal terang. Tidak melakukan pertukaran kuda. Gajah mundur ke E8. Pion B4 sekarang. Pion C pukul pion B4. Pion A ambil balik pion B4. Gajah ambil pion H5 lanjut hitam. Di sini kuda D7 ancam menteri. Menteri bergerak ke G5 menantang pertukaran diladeni oleh Aditya Bagus Arfan. Kemudian dorong pion B5 lagi agar terbuka di sini, kawan, garbuan pada dua benteng. Kuda ke B4 ancam pion yang di sini. Nah, di sini langsung meluncur gajah ambil pion B7 garbu benteng. Kuda C2 ternyata sama-sama memberikan ancaman bagi benteng masing-masing. Tidak coba ambil pion, kawan. Nah, di sini gajah ke D5 skak terlebih dahulu, kawan, merupakan salah satu opsi setelah raja bergerak ke petak H7. Nah, dorong pion B6, kawan. Kalau ke sini ya disikat dan rencananya juga siap didorong terus. Itulah langkah yang terkuat. Tapi Aditya Bagus Arfan pilih untuk langsung ambil benteng A. Benteng ambil balik. Benteng EC1, kuda ambil benteng, ambil balik oleh benteng. Benteng D8 ancam kuda. Kuda ke E5, kawan, di sini. Nah, dilanjut dengan benteng bergeser ke A8 kembali. Pertahankan pionnya. Sekarang pion B6. Pion F4. Kuda C6, kawan, untuk perkuat posisi petak terakhirnya. Di sini ada gajah F3. Pion dorong. Gajah sikat kuda. Pion hantam benteng promosi. Sikat oleh gajah. Aditya Bagus Arfan unggul kualitas perwira. Benteng melawan gajah. Sudah tak ada lawan. Benteng C6. Maksud gajah C6 serang benteng. Benteng A5, coba rebut pion yang sulit lagi untuk dikejar rajakan, jatuh pion G5, pion dorong. Ini masih ngeyel, kawan, lawannya ini. Tapi setelah benteng ke G4 ini, kawan, hitam menyerah di langkah ke-40. Persiapan, pion ini jatuh di langkah berikutnya, dan wassalam sudah. Oke, itulah, kawan, game ke-7 dari permainan International Master Aditya Bagus Arfan. Kita doakan yang terbaik bagi International Master Aditya Bagus Arfan untuk game-game berikutnya, kawan. Dan nanti malam ada Sinquefield Cup seri kelima dari rangkaian Grand Chess Tour atau seri terakhir tahun 2023 ini, kawan. Kita tunggu saja gamenya, besok bisa kita ulas bersamaan dengan permainannya Aditya Bagus Arfan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen kalian, share kalau perlu. Bagi kawan-kawan yang baru nongkrong, silakan, atau kalian subscribe. Kalau tidak mau subscribe, tidak apa-apa. Yang penting kalian tonton saja video-video dari channel kami, kawan. Yang penting kalian bahagia. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.